Ih, gede banget. Hai guys, kita lagi ada di ekowisata hutan mangrove Pik 1. Hutan mangrove ini dikelola oleh pemerintah. Untuk mengunjunginya, kita hanya perlu membayar Rp3.000 per orang. Meskipun harganya sangat murah, pengunjung yang datang terbilang sedikit. Hal pertama kali yang kami rasakan ketika memasuki area hutan ini ialah bau yang tidak sedap. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa area sedang dalam perbaikan dan surutnya air di hutan ini. Dan suasananya pun agak sedikit berisik dikarenakan lokasi hutan yang berdekatan dengan jalan tol. Meskipun terdapat petugas, area ekowisata mangrove ini sangat mudah diakses oleh publik. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa aktivitas penangkapan belut dan mancing bebas tanpa ditindaklanjuti. Tetapi terlepas dari masalah tadi, dengan harga tiket yang sangat murah, tempat ini tetap layak untuk dikunjungi sebagai tempat bersantai ataupun berkumpul dengan keluarga, teman, maupun pasangan. Hai guys, kita lagi ada di ekowisata Pik 2. Sekarang di depan kita ada untuk pengamatan burung. Tuh dia gambarnya. Berbeda dari yang sebelumnya, hutan mangrove ini dikelola oleh pihak swasta. Dari tampak depan sudah terlihat jelas perbedaannya. Di hutan ini memiliki loket tiket yang sangat informatif mengenai harga dan terdapat loket penitipan barang yang disediakan karena adanya larangan membawa makan dan minum dari luar. Larangan ini mungkin bertujuan agar kawasan ekowisata tetap bersih dan terjaga. Perbedaan lainnya ialah jalanan di hutan ini terbuat dari bambu yang disusun rapi, pemandangan hutan dan air laut yang lebih tenang, serta berbagai macam hewan yang tinggal bebas di hutan tersebut. Karena hutan ini terhubung dengan laut, ada beberapa sampah yang ikut terbawa oleh arus dan tersangkut di akar pohon. Pengelolaan di hutan ini juga sangat banyak memberikan informasi yang seru dan mendidik mengenai penanaman hutan dan juga sejarah mengenai hutan ini. Penanaman di hutan ini melibatkan beberapa perusahaan. Karena area ini sangat luas, sangat disayangkan jika pengunjung hanya menyelusuri area depan saja, walaupun harganya 10 kali lipat dari hutan sebelumnya, yaitu Rp30.000 per orang. Hutan ini tetap sangat worth it untuk dikunjung. Hutan ini juga menyediakan harga khusus setengah harga dari harga normalnya untuk para pelajar. Dengan menunjukkan kartu tanda pelajar saja, kamu sudah bisa mendapatkan harga setengah dari harga normalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 43A07 akan mempresentasikan pengaruh pemasaran berkelanjutan terhadap kesadaran lingkungan dan minat kunjungan wisatawan di hutan mangrove. Pertama-tama ada latar belakang. Jakarta Mangrove Resort terletak di Taman Wisata Alam TWA Angke Kapuk, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
Taman wisata ini berdiri di atas lahan seluas 99,82 hektar, yang mana area ini dulunya merupakan tambak ikan ilegal yang kini telah direstorasi menjadi hutan mangrove yang rimbun dan asri, menjadikannya paru-paru kota sekaligus destinasi wisata alam yang memikat. Di sini, pengunjung dari berbagai usia dapat menikmati beragam aktivitas ekowisata yang seru dan mendidik. Visi dari TWA Angke Kapuk ialah menjadi kawasan ekowisata berbasis konservasi mangrove terdepan yang berkontribusi dalam pelestarian ekosistem pesisir, edukasi lingkungan, serta keseimbangan antara alam dan manusia untuk masa depan yang berkelanjutan. Misi untuk mewujudkan hal tersebut ialah 1. Melestarikan dan merestorasi ekosistem mangrove, yaitu mengembangkan program konservasi dan restorasi mangrove untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir dan memastikan ekosistem mangrove berfungsi sebagai benteng alami terhadap perubahan iklim dan abrasi. Yang kedua, menyediakan wisata alam yang berkelanjutan, yaitu mengelola ekowisata yang ramah lingkungan, berbasis edukasi, dan memberikan pengalaman wisata yang bermakna, serta mengoptimalkan infrastruktur wisata tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat serta meningkatkan kesadaran lingkungan seperti mengadakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mangrove bagi lingkungan dan bekerjasama dengan akademi, sekolah, dan komunitas dalam riset dan pengembangan ekowisata berbasis ilmu pengetahuan. Yang keempat, memperdayakan komunitas dan meningkatkan kesejahteraan lokal, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar dalam mengelola ekowisata dan konservasi mangrove, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui ekowisata, usaha mikro, dan program berbasis komunitas. Dan yang kelima, memperdayakan komunitas dan meningkatkan kesejahteraan lokal seperti bekerja sama dengan pemerintah, swasta, dan organisasi lingkungan untuk mendukung kebijakan konservasi dan ekowisata, serta mengembangkan inovasi dalam pengelolaan kawasan konservasi agar tetap adaptif terhadap tantangan lingkungan global. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan konsep pemasaran berkelanjutan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove? Yang kedua, bagaimana pengaruh elemen 7P pemasaran terhadap kesadaran lingkungan wisatawan? Serta yang ketiga, bagaimana pengaruh pemasaran berkelanjutan terhadap minat kunjungan wisatawan di hutan mangrove? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdapat 3. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran berkelanjutan di kawasan wisata hutan mangrove. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh pemasaran berkelanjutan terhadap kesadaran lingkungan wisatawan. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemasaran berkelanjutan terhadap minat kunjungan wisatawan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdapat 5. Yang pertama, untuk mengenal nilai ekologis dan ekonomi hutan mangrove. Penelitian ekowisata hutan mangrove dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat lokal. Yang kedua, melestarikan lingkungan. Penelitian dan pengembangan ekowisata hutan mangrove dapat membantu melestarikan lingkungan dan mengurangi kerusakan hutan mangrove. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan lingkungan. Penelitian ekowisata hutan mangrove dapat menjadi sarana pendidikan lingkungan bagi masyarakat dan wisatawan. Keempat, mengembangkan ekonomi lokal. Ekowisata hutan mangrove dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal melalui jasa wisata, penginapan, dan produk lokal. Yang kelima, meningkatkan kesadaran lingkungan. Ekowisata hutan mangrove dapat meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan hutan mangrove. Pemasaran berkelanjutan.
Pemasaran berkelanjutan adalah pendekatan pemasaran yang menekankan komunikasi dan praktik yang mendukung perlindungan lingkungan, kesejahteraan komunitas lokal, dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran hijau atau Green Marketing Communication dan strategi pemasaran yang jelas terhadap berkelanjutan dapat meningkatkan niat wisatawan untuk memilih destinasi yang berwawasan lingkungan. Di sini saya akan membacakan tentang bauran pemasaran 7P yang diterapkan di ekowisata mangrove Peak 2. Yang pertama ada produk. Produk wisata berkelanjutan tidak hanya berupa objek wisata, tetapi juga pengalaman edukatif seperti tur penanaman mangrove, konservasi fauna, dan pelatihan ekowisata. Nilai tambah produk adalah learning experience yang meningkatkan kesadaran lingkungan wisatawan. Yang kedua ada price. Harga ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan kontribusi terhadap konservasi. Misalnya, sebagian harga dari tiket masuk digunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Harga yang transparan meningkatkan citra positif dan kepercayaan wisatawan. Yang ketiga ada place. Lokasi hutan mangrove umumnya berada di pesisir, sehingga aksesibilitas perlu diperhatikan. Pemasaran berkelanjutan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti sepeda, perahu dayung, atau kendaraan listrik. Surga hijau ini seluas 99,82 hektar yang terletak di Kelurahan Kamal Muara yang bersebelahan dengan kawasan elit Pantai Indah Kapuk di Jakarta. Yang keempat ada promotion. Promosi dilakukan dengan menekan aspek konservasi dan tanggung jawab sosial seperti kampanye, visit and protect mangrove forest, media sosial, video edukatif, dan brosur untuk meningkatkan kesadaran publik. Yang kelima adalah people. Pihak-pihak yang terlibat termasuk pemandu wisata, masyarakat lokal, dan pengelola, pelatih tentang pelayanan ramah lingkungan dan edukasi konservasi menjadi bagian dari strategi berkelanjutan. Yang keenam ada proses. Penelitian ekowisata hutan mangrove dapat menjadi sarana pendidikan lingkungan bagi masyarakat dan wisatawan. Yang ketujuh ada physical evidence. Bukti fisik mencakup fasilitas yang ramah lingkungan seperti papan informasi edukatif, jalur kayu daur ulang seperti tempat sampah terpisah, desain destinasi menonjol keaslian alam tanpa memodifikasi berlebihan. Berikut adalah price list yang ada di ekowisata tersebut. Ada juga minat kunjungan wisatawan. TWA Angke Kapuk menawarkan beragam aktivitas seru, mulai dari wisata air yang menyegarkan, petualangan alam yang menenangkan, hingga kegiatan konservasi yang mendidik. Menikmati pengalaman tak terlupakan sambil ikut serta dalam pelestarian ekosistem mangrove. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan survei. Pada umumnya, penelitian deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis. Menurut Surya Bata 2009, metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bermaksud deskripsi mengenai situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Hubungan antar variabel, pemasaran berkelanjutan atau kesadaran lingkungan. Informasi dan kegiatan edukatif dalam pemasaran berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran wisatawan. Yang kedua, pemasaran berkelanjutan atau minat kunjungan. Destinasi yang dikenal ramah lingkungan menciptakan citra positif dan menarik wisatawan. Yang ketiga, kesadaran lingkungan atau minat kunjungan. Wisatawan yang sadar lingkungan lebih memilih destinasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Selanjutnya, ada lokasi dan populasi.
Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan mangrove di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Kelurahan Angke Pesisir Pantai. Populasi penelitian ini adalah seluruh wisatawan yang berkunjung selama periode penelitian, sedangkan sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data sekunder digunakan dengan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumentasi atau catatan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pembahasan berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh bahwa strategi pemasaran berkelanjutan sangat signifikan terhadap kesadaran lingkungan dan minat kunjungan wisatawan. Dimensi produk dan promosi memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kesadaran lingkungan, karena wisatawan mendapatkan pengalaman edukatif melalui tur konversasi dan media sosial informatif. Dimensi price dan proses berpengaruh terhadap kunjungan, karena wisatawan ikut kontribusi melalui membeli tiket masuk dan membantu pelestarian alam. Kesadaran lingkungan menjadi variabel mediasi yang sangat kuat, menunjukkan bahwa wisatawan yang sadar pentingnya kelestarian akan cenderung kembali berkunjung atau merekomendasikan destinasi tersebut. Dengan demikian, penerapan marketing 7P berkelanjutan terbukti efektif tidak hanya meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga membentuk perilaku wisatawan yang bertanggung jawab. Kesimpulan dan saran, pemasaran melalui pendekatan 7P memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran lingkungan wisatawan. Wisatawan memiliki kesadaran lingkungan tinggi menunjukkan minat lebih besar untuk berkunjung kembali. Strategi 7P berkelanjutan, produk edukatif, harga transparan, promosi hijau, fasilitas ramah lingkungan, dan SDM lokal menjadi kunci keberhasilan destinasi ekowisata hutan mangrove. Pengelola perlu memperluas promosi digital yang menonjolkan nilai konversasi dan pelibatan masyarakat lokal. Pemerintah perlu mendukung kebijakan insentif bagi destinasi yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Wisatawan perlu diedukasi terus-menerus melalui papan informasi dan kegiatan interaktif tentang pentingnya pelestarian mangrove.